سيدنا عبد الله بن مرشد وأولاده وسيدنا الحبيب محمد بن سالم الحفيد وشيخنا الحبيب علي مشهور بن حفيد ونبينا مثل ما نوى شيخنا مربي روحنا حبيبنا عمر بن محمد بن سالم الحفيد وصاحب البيت الحبيب محمد بن علي بن زكاف ونبينا مثل ما نوى أباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأصلافنا الصالحون. الله يدخل يدنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم. ونسأل الله القبول والإقبال وصلى الله أحوال الله أرفاتنا واللطف والعافية صلاح العاقبة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من وخالد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله شروط الصيغة النكاح. شروط صيغة النكاح شروط صيغة البيع وكونها بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته. وصورة النكاح سورة النكاح أن يقول زيد لعمر زوجتك موليتي هندا فيقول عمر قبلت تزويجها. الصداق atau as-sidaq lughatan ma wajaba binikahin wa syar'an ma wajaba binikahin aw wad'in aw tafwid bud'in gahra. ضابط الصداق كل ما صح كونه مبيعا عوضا أو معوضا صح كونه صداقا وما لا فلا. Surut sighatun nikah. Ini kitab tidak apa-apa dipakai. Yang mau pakai kitab ini tidak apa-apa. Syarat daripada sighahnya nikah. Syarat daripada sighatun nikah atau sighahnya nikah itu yaitu sighah dalam ijab wal qabul ya, adalah syurut sighatul bai' sama dengan syarat daripada sighah jual beli. Artinya hampir seluruh akad itu ada persyaratan daripada syarat sighatul bai'. Makanya itu penting bagi kita untuk benar-benar memahami akad ini, syarat-syarat daripada bai'. Karena itu terpakai di mana-mana. Hampir setiap akad itu ada persyaratan daripada sighatul bai'. Antara lain, di sini katakan syurut sighatul bai' ada 13 yang kita ketahui. Allah yatakhallal bainal ijab wal qabul kalamun ajnabi. Hendaknya tidak terselah antara ijab dan qabul kalamun ajnabiyun, kalam atau ucapan yang tidak ada kepentingannya di akad. Contohnya ankahtuka wa zawwajtuka. Apa tadi? Siapa namanya? Kan tadi saya. Berapa tadi kemarin? Itu namanya takhallal. Harusnya ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka langsung fulana binti fulan bimahar sekian-sekian rupiah halan. Harusnya langsung.
Tapi ini ada takhallal, ada diselai dengan lafaz ajnabi. Atau lafaz apa itu lafaz ajnabi? Itu harusnya bahasanya itu lafaz ajnabi itu kalam asing. Yang maksudnya adalah kalam yang tidak ada kepentingannya di dalam akad. Nah, oleh karena itu yang pertama. Ya. Saya nikahkan dan kawinkan saudara, siapa namanya tadi? Saudara siapa? Dengan mahar sekian. Ini nggak bisa, ulang lafaznya. Saya nikahkan dan kawinkan saudara fulan binti fulan, fulan bin fulan dengan mahar sekian-sekian rupiah. Harus nggak ada jeda atau celah dengan lafaz wa an la yatakhallal bainahuma sukutun tawil. Kalau akad nikah itu tidak boleh ada sukutun tawil. Saya nikahkan dan kawinkan ini sukut tawil namanya. Ya. Atau diam yang agak panjang. Bukan panjang itu diam. Enggak. Di antara para ulama ada yang mengatakan ala qadri tanafus. Ya. Selesai. Ulang lagi lafadznya. Ulang lagi ijabnya atau lafadznya, akadnya. Lalu dikatakan ada kalam tawil itu, ada sukut tawil itu yush'ir bil i'rad, atau yang dirasakan ada keterpalingan atau dirasakan ada sesuatu diamnya itu seakan-akan ada hal yang lain, bukan kepentingan akad, hal yang lain. Ya. Angkahtuka wa zawwajtuka, saya nikahkan dan kawinkan saudara fulan. Nah, ini sukutun tawil. Ini diamnya dia itu walaupun sebentar tapi itu dihitung panjang. Ya. Maka apa? Ulangi lagi. Makanya kalau pernikahan jangan sampai enggak dihadiri orang alim. Ya. Orang alim harus hadir. Bukan saya jaluk diundang ya, enggak ya. Ustaz modelnya HBP jaluk diundang ya. Enggak. Ya, kepentingannya ini gobil tu nikah wa taswija bil ma'ruf. Ini akadnya kalau enggak sah, apa yang jadi? Wal iyadzubillah min dzalik. Repot dosa nyari. Makanya harus ada yang namanya orang alim. Makanya di samping-samping itu setelah menikah gobil tu taswija wa nikah bil ma'ruf. Langsung noleh kanan kiri. Sah. Nah, ini ada 2 orang saksinya. Gak semburi, saya pernah nikahkan orangnya belakang, atau modelnya kepanasan, lapar, lang mangan, dorong, kabil tu nikah wa taswijah bil mahril madhkur, langsung buri sah, lho opo kan ini, delok ndak kok sah, ya, repot, ya, nggak bisa kayak gitu. Wa ayyatawafaqa fil makna, hendaknya salah satu tawafuk fil makna. Dengan artian sebagaimana apa yang diijabkan, dia juga gobul harus sesuai dengan ijabnya. Saya kawinkan, saya nikahkan dan kawinkan saudara fulan dengan fulanah dengan mahar sekian-sekian rupiah halan. Saya terima nikahnya dan kawinnya, disebut perempuan lain. Pak repoti. Berarti apa? Maknanya nggak sesuai. Ya, maknanya nggak sesuai. Begitu juga wa adamu ta'liq. Ya. Tidak ada yang namanya ta'liq. Ya. Atau ketergantungan atau sesuai dengan apabila si Z datang saya nikahkan dan kawinkan kamu dengan mahar, nggak bisa. Ya. Nek panganane wis siap saya kawinkan dan nikahkan kamu dengan fulana binti fulan bermahar sekian. Ini mengkaitkan dengan yang namanya makanan atau dengan hal-hal yang lain. Wa admu ta'kid, dikasih waktu, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan perempuan fulana selama sebulan dengan mahar sekian. Itu ta'kid ini kalau kawinan. Ini enggak boleh juga. Ini asbah apa namanya? Ini menyerupai yang namanya kawin kontrak. Kawin kontrak. Wa alla yataghayyar al-awwal qabla tsani, hendaknya tidak berubah yang pertama sebelum yang kedua. Artinya ijab qabul ini enggak berubah. Dikatakan salah satunya adalah
Yang satu mengatakan saya kawinkan dan nikahkan engkau dengan fulana binti fulan dengan mahar sekian-sekian rupiah halan. Lalu yang satu lagi, saya terima nikahnya dan kawinnya fulana binti fulan yang disebut itu duluri, saudaranya. Ada perempuan namanya Hasanah sama Hasnah. Hasanah sama Hasnah. Ijabnya menyebutkan Hasanah, tapi di gobulnya menyebutkan Hasnah. Wah, repot ini. Maka apa? Ini namanya perubahan. Ya. Wa yatalafat bihaitsu yasma'u man biqurbi. Dilafatkan sekiranya mendengar. Makanya kan pakai mikrofon. Kalau bisa akad nikah mikrofonnya ini, speakernya ini 2, mikrofonnya ini 2. Ya. Satu, yang satu lagi jangan dipegangkan sama yang lakinya ya. Ya, nek lakinya pro gitu nggak apa-apa. Nek lakinya amatir kayak si kawin pisang biasanya nih. Kejar-kejaran sampai mic jangan begini. Ya. Nah, bisa. Yang megang siapa? Yang megang seorang. Saya megang. Kalau mic satu ya satu orang. Saya pernah melihat sendiri Syekh Al-Habib Umar, saya menikahkan satu orang ya. Waktu ditarik satu orang itu mewakilkan kepada saya. Itu sampai ke YouTube gitu. Iya. Mewakilkan kepada saya jadi walinya perempuan ini. Perempuan ini tidak tahu saya. Lalu saya menikahkan. Ini yang bimbing Habib Umar. Ya. Yang megang mic iki ambek sik rada. Ya. Begitu kurang gesit. Kayak di Habib Umar kayak apa? Ada perubahan. Ya. Artinya kurang tak-tak, kurang gesit ini enggak senang. Saya akan Habib Umar. Harus cepat. Nah, itu kalau mic-nya satu. Langsung. Ngopernya itu langsung. Karena ijab qabul itu jangan sampai nanti akhirnya tersela antara dia dengan ini sukut. Diemnya ini nggak bisa, diem itu harus ulang lagi. Makanya kalau orang laki ini mau nikah ini latihan dulu. Ya, hafalno. Ya, gendene subhanallah 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 subhanallah. Kadin qabil tu nikah itu sudah Muhammad kawin supaya kebiasaan. Ya, terutama orang-orang yang demam panggung itu dirubah. Ya. Duduk hafalno. Supaya mantap jawabannya nanti. Tidak perlu dengan satu nafas dan lain sebagainya. Wong asma kayak bokai satu nafas ya kirim salam. Mari akad semaput. Ya. Jangan, enggak harus satu nafas. Qabil tu taswijah wa nikah bil mahril madhkur. Yang penting jangan terlalu panjang sebutnya. Begitu juga wa baga al ahliya wujudu syakil akhar. Suami istri, si wali dan si suami itu harus tetap dalam keadaan kelayakan, layak masih. Ya. Atau wakilnya, ketika nikah nggak tahu saking dengan panggung semaput, nggak bisa ini semaputnya ini bisa membatalkan perwakilan, ya bisa membatalkan perwakilan. Wal khitab yang diajak ngomong ini. Wakilnya, kalau dia wakilnya. Kalau dia sendiri ya dia sendiri. Ya. Tapi nanti ada insya Allah kita bahas masalah jika si suami itu diwakili dalam akad. Nanti kita bahas. Wa yutimul mukhatab, disempurnakan itu lafadznya. Wa yadkurul mubtadi' teman dan lain sebagainya nih ya. Tapi pada intinya beberapa daripada sighah nikah itu syaratnya adalah seperti syaratnya al-bai'. Wa kaunuhu bilafzi inkahin au tazwijin au tarjamatih. Hendaknya dengan lafaz inkah, saya nikahkan. Au tazwij, saya kawinkan. Au tarjamatih, ya bahasa kita, bahasa Indonesia ataupun bahasa yang lain. Walaupun itu bukan bahasa Arab, walaupun itu dengan bahasa apa saja, yang penting wali dan saksi wali suami dan saksi itu paham.
kawinnya di Arab Saudi, akadnya sing hadir wong Arab kabeh, akadnya bahasa Indonesia, apa nggak bingung? Oh kepingin viral, akadnya bahasa Korea, saksinya nggak paham belas, tak bisa. Tapi yang subhanallah ya mungkin syariat atau dalil baginda Nabi Muhammad menetapkan awalnya itu dengan bahasa Arab, ya. Dengan bahasa Arab, ya. Maka andaikan orang ya, menikahkan seseorang tadi itu tidak paham bahasa Arab, ini maksudnya saksi ini tidak paham bahasa Arab, dan akadnya pakai bahasa Arab. Saya sering saya tanya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab, oh yang kawin santri. Lah sing kawin santri iki enak bahasa Arab paham. Lah sing saksi sing hadir iki gak ono sing teko pesantren. Mungkin dia menunjukkan bahwasanya saya santri. Saya pengen bahasa Arab. Tapi yang jadi permasalahan adalah yang hadir undangan ini sebagai mereka semua sebagai saksi adalah tidak paham bahasa Arab. Maka bagaimana hukumnya? Untuk hal ini cukup dengan ijmali dan pemahaman maksud. Maksudnya apa? Oh ini adalah maksudnya saya nikahkan dan kawinkan dengan sekarang. Itu cukup. Walaupun tidak paham, tidak memahami perteks atau terjemahan perteks. Ya. Saya nikahkan angkah tujuh enggak perlu. Itu menurut yang dikatakan oleh para ulama. Lalu kemudian dikatakan di catatan kaki nomor 3 dan 4. Haitsu fahimaha al-aqidan wa syahidan. Yang sekiranya dipahami oleh dua orang yang berakad yaitu wali dan suami, dan syahidan dan dua orang saksi. Saksi itu bukan harus ditunjuk. Misalnya saya nikahkan seseorang di sini. Saya kawinkan, saya nikahkan dan kawinkan, ya. Fulanah binti fulan dengan mahar sekian-sekian. Antum semua ini sudah jadi saksi. Yang diminta oleh KUA, KTP dan sebagainya itu cuma simbolis, catatan aja. Gak perlu harus saksi sampai eker-ekeran dari saksi. Loh, sampai ini ke saksi mas. Saya sampai mengatakan kayak gitu. Loh, jangan usah bingung, sampai ini gak saksi. Enggak usah bingung, ini saksi kan. Semuanya ini saksi. Untuk yang ditunjuk dua ini cuman dia membawa KTP untuk apa? Untuk dicatat tanda tangan ya. Untuk tanda tangan. Sedangkan mereka semuanya adalah saksi, sudah jadi saksi. Lalu kemudian walau ma'al gudra 'alal arabiyyah. Walaupun dia mampu untuk catatan nomor 3 ya. Ai bisorihin mustaqihima, yaitu ingkah atau tazwij, walaupun dengan sorih mustaqihima, yaitu dengan bahasa yang jelas yang terambil dari dua ini. Bahasa Indonesianya ya, ingkah wa tazwij itu nikah dan kawin ya. Itu jelas nggak ada. Tapi ada mungkin bahasa lain yang tidak terambil atau mungkin terambil tapi dalam makna yang lain, seperti misalnya saya halalkan ya, saya nikahkan dan kawinkan enak jelas semua paham. Nah, saya halalkan kamu dengan putri saya, opo ini ya, ini nggak bisa ini ya. Akad nggak bisa pakai kinayah ya. Fala yasih bi kinayatin, maka tidak sah dengan kinayah. Ka ahlal tuha lak, saya halalkan dia untukmu. Wa idza wakala zauj fil aqd. Nah, ini. Kalau si suami mewakilkan dalam akad, falyaqul al wali, maka si wali mengatakan liwakili zauj, untuk wakil si suami. Ini suaminya tidak ada di sini. Yang ada di sini ini adalah wakilnya suami. Lafadznya bagaimana? Angkah tuka wa zawaj juga. Ya salah. Ini orang ini
ini orang kamu kalau dikatakan seperti itu tanpa ada tambahan lahu dan lain sebagainya repot. Kalau nggak ada tambahan lahu repot. Akhirnya apa? Kawin temen nih. Iki sing kawin bukan wakilnya. Nah, ini. Fayagul maka falyagul maka hendaknya si wali mengatakan zawwajtu binti muwakkalaka fulanan fayakul wakiluhu qabiltu nikahaha lahu. Saya kawinkan muwakkil binti yaitu putriku misalnya kepada orang yang mewakilkan kepadamu. Jangan angkah tuka wa zawjuka iki sing kawin repot kok. Ya, karena nikah ini kan hazluhunna aja jid wajidduhunna jid temene temen ya, guyone temen repot sih ya. Ada satu santri belajar sama kiai modelnya kiai ini rada golbing ya, rada bingung ya. Santri ini rada cerdas iki kiai iki punya ustadznya ini punya apa namanya? Punya anak cantik ini. Sebentar Ustadz, saya nggak paham maksudnya gimana itu akad itu gimana? Kasih contoh yang fakta, yang nyata loh Ustadz, saya paham. Kata si santri, gini loh sepertinya. Saya nikahkan dan kawinkan kamu dengan putri saya bernama Fulan-Fulana bimahar sekian-sekian rupiah. Diterima deh. Qabil tu nikah wa taswija bil mahar madhkur. Wes paham kon jadi Ustaz ini. Oh paham Ustaz. Nanti kapan saya bisa ambil mempelai putri saya, mempelai perempuan saya? Baru sadar Ustaz ini. Oh gak bisa itu contoh loh Ustaz. Hazluhun najid, wajidduhun najid. Teman guyone ya tadi teman Ustaz. Iya bingung. Ayo ceraikan anak saya. Gak bisa. Walaupun diceraikan anak saya, ceraikan anak saya. Oh ini talaknya mukrah. Talaknya orang dipaksa, gak jadi talak, gak iso. Nah, kan ini repot ya. Nah kemudian ini, qabiltu fayaqul wakiluh, ya. Maka berkata wakilnya suami tadi, qabiltu nikahaha lahu, ono lahunya. Saya terima nikahnya untuknya, lahu untuknya. Maka dikatakan fa in taraka lafdha lahu, kalau ditinggalkan lafaz lahu atau bahasanya kita itu untuknya ya, lam yasihhan nikah maka tidak sah nikah. Wa inna wa muwakkilahu. Walaupun tidak sah itu nikah walaupun dia misalnya saya terima nikahnya. Mandek ya. Walaupun dia itu niat saya terima nikahnya itu untuk mewakil saya, enggak bisa. Harus disebut. Wa idza wakalal wali, tapi sekarang ini wali ini ya wakil, iki ya wakil. Lafadznya beda lagi. Fal yaqul maka hendaknya si wakil wali mengatakan untuk wakil si suami, zawwajtuka binti fulanan muwakkili. Fayaqbal. Saya nikahkan binti fulan, anak perempuan fulan mewakili. Fayaqul idza wakala kullu apa ini? Ada bedaannya. Wa idza wakala untuk zauj ya. Wa idza wakala al-wali falyaqul wakiluhu lizauj. Ya. Jika mewakilkan si wali idza wakala al-wali falyaqul
wakiluhu lizauj, maka kalau walinya itu adalah wakil, bapaknya nggak bisa menikahkan, yang menikahkan adalah wakilnya, maka mengatakan si zauj, zawwajtuka, kalau bahasa yang di mana namanya di undangan biasanya angkah tuka wa zawwajtuka makhtubataka fulana binti fulan al muwakkil, atau muwakkili, bukan al muwakkili, muwakkili ya. Saya kawinkan dan nikahkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama fulana, putri daripada fulan, yang telah mewakilkan saya untuk menikahkannya kepada kamu dengan mahar sekian-sekian rupiah. Ini suami, bukan wakil, suami. Suami tadi mengatakan saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar sekian-sekian rupiah. Nah, tapi sekarang yang menjadi masalah, dia wakil, si suami juga wakil. Ribet ya katanya. Wakil-wakilan kabeh. Wong loro ya siap kabeh modele. Lalu bagaimana? Dikatakan wa idza wakala kullun, jika semuanya masing-masing wali dan zauj itu mewakilkan, falyakulul wakilul wali liwakili zauj, maka hendaknya wakilnya wali mengatakan kepada wakilnya suami, zawwajtu fulanan muwakkilaka binta fulan muwakkili, saya kawinkan fulan muwakilak, saya kawinkan fulan yang mewakilkan kamu dengan putri fulan yang mewakilkan, dengan seorang perempuan yang bernama fulana binti fulan yang telah mewakilkan muwakili ya, fitaswijiha min wakila amun muwakilak bil mahar sekian-sekian. Jadi yang disebutkan bukan yang ini depan ini cuman kayak apa ya, padahal sing dikawin wong ndak ora kabeh. Ya. Saya nikahkan, bukan dia. Ya. Fulan, misalnya yang menikah ini yang menikah ini namanya Z. Yang di sini nggak usah sebut namanya, nggak apa-apa. Ya. Yang walinya itu namanya Amr. Walinya ini wakil-wakil wong karo loro iki. Lalu mengatakan saya kawinkan muwakil kamu yang bernama Zaid bin Fulan dengan seorang perempuan yang bernama Zainab binti Fulan muwakili, yang mewakilkan saya dengan mahar sekian-sekian rupiah halal. Dia jawabannya apa? Qabil tu nikah lahu. Ismali. Ini nek wakil pada wakili. Jadi lafat-lafat kayak gini ini harus paham. Ya. Nek nggak pede bahasa Arab, ojo katik bahasa Arab. Saya pernah hadir pernikahan. Katik bahasa Arab ngarang nang uteke dhewe. Loh, dia bahasa Arab paham. Dan ini kejadian di Surabaya. Oh, katik bahasa Arab karep-karep dhewe. Pertama katik fi'il mudhari, akad iku fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Enggak. Apa jadinya? Uzawwi juga wa unkihuka. Enggak bisa. Yang namanya akad itu harus pakai fi'il madhi. Cap. Yang namanya akad itu pakai fi'il madhi. Bi tuka, wakal tuka, dan lain sebagainya. Lah yang pertamanya apa? Yang pertamanya itu cuma sekedar seperti ikrar saja. Ya fulan, binti fulan. Uzawwi juga ala ma amarallahu bihi min imsakin. Uzawwi juga fi'il mudhari. Uzawwi juga ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf atau tasrihin bi ihsan. Suami diam dulu. Ya, uzawwi juga ala ma amarallahu qabil tu. Ya dorong. Belum. Itu ada video saya sampai ya Allah. Kiai siapa? Taifur ya, Kiai Mawardi. Jawa Tengah. Ya. Itu pas akad nikah karena mungkin ya drodok mungkin ya. Karena yang menikahkan kiainya dan itu jawabannya malah ngawin no. Kiai ini. Loh aku harus kawin. Ini repot ya. Wis tak nek pede, makanya jangan dadaan nek kawin. Ku latihan sih, aja mentang-mentang anu. Ya, nek durung apa-apa ngene iki enak, tapi begitu depan, drodok. Lali kabeh. Ya, lali semuanya. Kita dulu waktu santri itu ya sama Syekh Al Habib Mar itu, kalau kita mau perlu apa-apa itu
ngomong sama saya karena Habib Umar sama guru kita Habib Umar itu nyatet kan. Catat sih kira-kira ini. Benar apa enggak? Terus iku ngomong iku diulang-ulang. Habib Umar sik sembayang kita orang sik ngomong. Sebab apa? Begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biasanya subuh. Biasanya apa? Waktu isyraq, waktu duha. Begitu salam ngomong. Habib Umar sik ngomong, ilang kabeh. Marhaba, iku ilang kabeh sih kok hafal. Loh, lali kabeh rek. Apa ya? Temenan. Saya punya teman almarhum sudah. Almarhum. Saya tanya sama dia, selama dia 4 atau 5 tahun dia daras taklim di sana, ya, nyantri di Hadramut itu, pernah ngomong berapa kali sama Syekh Al-Hamad, sama guru kita Al-Hamad. Dia mengatakan apa? Ya Allah, kalau saya ngomong langsung nggak pernah, tapi kalau Habib Umar ngomong sama kita, ngomong marhaba, ya ahlan, apa, tanya kabar, itu mungkin sekali 2 kali. Tapi kalau saya ngomong nggak pernah sama sekali. Tak tanya, kenapa? Nggak bisa ngomong. Ya. Iki duduk kawin rek, nek begitu kawin tambah dadi ilang-ilang. Wis tak hafalno sing genah. Sing wis kawin wis mari. Ya, sing wis kawin aja melok ngafalno ya. Lalu kemudian au tarjamati atau terjemahan daripada kalimat tersebut walaupun singkatan yang sekiranya dipahami oleh akidah suami, wali dan suami serta 2 saksi. Walau ma'al qudrah 'alal arabiyyah, walaupun dia mampu bahasa Arab, enggak masalah. Saya bisa bahasa Arab, ya enggak masalah. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab. Yes, bahasa Indonesia. Walaupun dia mampu bahasa Arab, enggak apa-apa. Enggak masalah. Wah, kata lalu kemudian suratun nikah. Gambaran nikah wis ngerti kabeh. Nek kawin durung paham gambarane, wah repot iki. Ya. Cuma di sini ada dakwah-dakwah. Ya. Ada beberapa permasalahan tentang dakwah. Dakwah di sini kalau misalnya itu catatan nikah. Buku nikah itu nanti menjadi dakwah. Artinya apa namanya? Pengakuan nikah. Ya. Apa yang tertulis di buku nikah itu apa? Depannya itu. Durung kawin kabeh itu. Apa surat nikah gitu aja ya, surat nikah gitu aja ya. Hijau punyanya suami, merah punyanya istri, itu yang nikahnya KUA. Tapi yang nikah siri itu biasanya itu kalau bisa itu pakai surat, bukan surat nikah, enggak, surat itu, surat apa namanya, pernyataan dan distempel, bukan stempel apa, di materai. Karena memang kebanyakan gitu ya. Dan kalau misalnya ada di keluarganya sampean atau semua yang hadir ada di keluarganya yang kemudian nikah siri, bikin kayak gitu penting. Kalau sudah selesai laminating, dijaga. Kenapa? Karena banyak kasus yang nggak diakui nikah siri itu. Bukan orang lain yang nggak, dia nih suami, aku lu nggak tahu kawin sampai kon, padahal kawin. Ya habis manis sempat dibuang loh kayak ngono wis. Ya, itu nyata kan. Kejadian nyata itu. Wah, wakeh kayak gitu. Banyak. Ya. Wah, kata di sini salah satunya adalah suratul dakwan nikah ya. Ini biasanya saya baca karena sudah gambarannya sudah paham, nggak perlu. Saya itu cuma pensaksian saja. Ini suratul dakwan nikah. Ayyagula ad-da'i bi anni, saya mengakui bahwasanya saya nakahtu fulanah, menikahi si fulanah, hadih ini atau binti fulan atau dengan putri fulan dari walinya yang bernama bapaknya atau kakeknya atau saudaranya dan lain sebagainya atau hakim atau siapapun dia yang menikahkan ya, dengan kesaksian daripada saksi fulan bin fulan dan fulan bin, itu kutu. Lalu kemudian ma'akhuluwiha, daripada kosongnya dia min mawani, daripada hal-hal yang mencegah seperti pernikahan masih terkait dengan iddah atau dengan rujuknya fulan dan lain sebagainya. Ma'akhuluwiha, dia kosong daripada itu semuanya, min zauj, daripada suami, au iddah atau iddah dan lain sebagainya. Wali bayyina bidzalik, dan saya memiliki kesaksian atau bukti untuk itu ya.
Wa as'aluka sama'aha wal hukm, itu semuanya dicatat ya. Dicatat. Terus setelah surat itu tanda tangan. Itu penting. Ya, jangan sampai nikah itu kayak tuku jajan loh. Gak kate surat, gak kate apa, walaupun nikah siri. Ya. Walaupun nikah siri. Juga ada dakwah tentang sidak, yaitu mahar. Dengan mahar sekian. Ya. Ternyata maharnya apa? Itu nanti ada kita bahas nanti di masalah permaharan. Lalu sini katakan suratun nikah, gambaran nikah, ayyakula Zaidun, hendaknya si Zaid mengatakan kepada si Amr, Zaid wali, Amr suami. Zawwajtuka, saya nikahkan engkau, mauliyati, orang yang saya jadi walinya. Ya, itu putrinya biasanya. Hindan, yang bernama Hindun. Fayaqulu Amr, maka Amr mengatakan qabiltu taswijah. Lu maharnya kok enggak disebut? Mahar enggak disebut enggak masalah. Bukan berarti kalau mahar enggak disebut nikahnya enggak sah. Enggak, tetap nikahnya sah. Ya. Itu pertanyaan menyerupai daripada Haji Mas Duki kemarin ya. Itu lo terus kayak apa? Bayar berapa? Bimahar mithil. Kalau mahar tidak disebut namanya musamma. Musamma itu yang disebut. Kalau nggak disebut maka kembalinya mahar mithil. Mahar yang menyerupai. Menyerupai siapa? Ya keluarganya yang perempuan. Menyerupai adiknya atau kakaknya yang sudah menikah. Kalau nggak ada ya sepupunya, yang perempuan-perempuan di sekitarnya. Kawinmu berapa? Sekian. Oh, berarti ya sekali. Ya, itu mahar mithil. Di sini catatan kakek nomor satu, wala tatawaqqaf sihhatun nikah, dan tidak terhenti kesahan daripada nikah tersebut ala dzikri sodaq atau sodak. Bisa sidak, bisa sodak. Ya. Dengan penyebutan sodak atau sidak, yaitu mahar, hatta fi suwar allati yajibu dzikruha fiha. Sampai di gambar-gambaran yang diwajibkan menyebut itu mahar. Insyaallah akan saya jelaskan. Lalu kemudian fayaqulu Amr, maka si Amr mengatakan qabiltu tazwijaha. Ya, saya terima tazwijnya. Biasanya itu digabung angkahtuka wa zawajtuka ya, dengan kemudian penyebutan zawajtuka. Lalu penyebutan selanjutnya angkahtuka. Lalu kemudian zawajtuka wa angkah tukar. Jadi 3 kali akad. Itu adalah salah satu kewaroan. Andaikan nggak disebut langsung angkah tukar wa zawaj tukar sah. Andaikan disebut cuma zawaj tukar sah. Atau disebut angkah tukar saja sah. Pokoknya lafadz ingkah dan tazwij harus ada atau terjemahannya. Nah, kenapa menjadi kewaroan? Karena di dalam Al-Quran itu disebutnya nikah dan juga tazwij. Jadi dipakai 3 itu lebih aman. Lebih aman. Plus juga bukan kemudian was-was, enggak. Plus juga di situ apa ya, kehati-hatian itu penting. Apalagi masalah pernikahan. Ya. Nek ragu-ragu, jadikan kalau memang wong iki atas nama cinta kabeh saiki. Kawin atas nama cinta. Nek kon benar-benar cinta, pastikan benar-benar yang kamu cintai ini. Ya. Ojo asal-asal membeli kucing dalam karung. Pokok wedok mau kawin. Bahaya ya. Jangan. Harus jelas. Ya. Lalu kemudian wisan ihdharul jama' min ahli shalah. Ini sunah-sunahnya ini. Catatan kaki nomor 2. Disunahkan menghadirkan kumpulan daripada orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang yang soleh. Wal khair, dan orang-orang baik indal aqd, ketika posisi akad. Karena sakral hadirin. Ojo konco-konco apa, karena mungkin dia gabung di klub opo, misalnya klub sesuatu klub lah. Ya. Terus konco klubnya diundang kabeh, ustadznya gak diundang. Ya. Ini repot. Yang kayak gini deh. Ini sakral, pernikahan itu sakral. Masih nikahnya nggak rame-rame, undangan ustadz itu mau. Undangan wong alim itu mau. Ya, walaupun nikahnya nggak, ustadz, apa nikahnya nggak rame-rame, nggak rame-rame kayak apa gitu. Sengiten,
Ya. Indal agad ketika agad ziyadata ala syahidain wal wali. Dan itu ziyadah sebagai tambahan daripada saksi dan wali. Ono saksi ono wali. Kalau mereka dijadikan saksi nggak apa-apa. Saksi wali cukup, ya cukup. Tapi kalau perlu tambahkan lagi orang soleh. Itu wong majedub loh ya. Kemarin sudah kita bahas. Ini kadang-kadang menungso ya Allah. Repot. Ya. Orang majedub diundang. Dadi wong alim. Wong majedub bukan alim. Majedub sama alim itu beda. Walaupun mereka wali min auliyaillah, tapi kalau masalah syariat harus kudu hati-hati, Rek. Ya, harus hati-hati. Lu ini wali, iya wali. Siapa sih ngomong gak wali? Tapi majedub. Wali majedub itu urusannya Allah, jangan dia. Kita tetap wong sadar gitu ya. Kita ini orang sadar, masih berlogika dan bersyariat, gawe syariat. Coba melok majedub sisan. Apa bahasanya? Helap ya. Nah. Coba melok helap. Wa isharuhu, diumumkan, ya, diramekan. Aduh Bib, nek rame ya perang Bib, dadak kawin loro. Ya, ya. Isharuhu, itu sunnah. Wa ayyakuna fi masjid, nikah di dalam masjid. Nikah dalam masjid. Yang ngomong ambek takmir deh. Nah, saya mau menikah dan ini sekarang masjid beberapa kali sudah dipakai, misalnya Masjid Serang itu dipakai, Masjid Rahmat itu dipakai nikah. Ada beberapa masjid yang sudah dipakai nikah ya. Kemudian wa ayyakuna fi syahr Syawal. Hendaknya pernikahan dilakukan di syahr atau bulan Syawal. Dan itu hikmahnya adalah bulan Syawal itu orang-orang yang kerabat jauh pun datang mudik kabeh. Lah kalau bisa kapan? Ya setelah hari Somsid puasa 6 Syawal. Ya. Saya Syawal, Beb. Kapan? Tanggal 30. Wis mulai kabeh rek kerja. Repot. Syawal, tapi sing kena titik kok ya. Majukan ketika orang itu harusnya orang itu mulai balik menek kudu-kudu untuk cuma menghadiri pernikahan ya. Jangan. Syawal, dan itu penting. Dan pernikahan itu sesuatu yang disunnahkan dan dianjurkan dicepatkan. Itu cepet-cepetan enggak. Tapi maksudnya disegerakan. Hadir wonge, hadir. Ada orang ngomong ngundang kita, orang ini ada orang yang ngundang. Saya insyaallah mudah-mudahan wong tak delok ya. Saya insyaallah mau menikah, Bib. Oh iya, menikah. Kapan itu? Insyaallah tahun depan. Lah apa kon ngomong saiki? Repot. Tapi kawin tahun ngarep ngomongi saiki. Ya lali kabeh. Mun jadwal khutbah wae khutbah Jumat durung metu tahun ngarep kok kon sekarang ngundang. Ya. Wa ayyakuna dukhul fihi, dan hendaknya ad-dukhul yaitu masuknya itu di bulan Syawal juga. Wa yusanu du'a li zaujan ba'dal aqd bi qauli, dan disunahkan untuk suami istri setelah akad itu dengan didoakan dengan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyah. Riwayat enggak ada afiyahnya, fi khair. Tambah afiyah. Oh, enggak ada doa yang lebih afdal daripada afiyah. Ya. Atasnya afiyah ya yakin. Kemarin sudah dibahas di pengajian Ihya. Ya. Lalu kemudian wa tusannu istitaba ya. Nah, istitaba ya benar. Wa tusannu istitabatul wali wa syuhudul masurain qabla al-'aqd ihtiyatan. Dan disunnahkan istitabah apa itu? Diminta tobat. Lu minta tobatnya jangan mbok parani ngono. Sampeyan dadi wali ya, tobat terus. Loh. Enggak gitu. Bukan gitu cara mainnya ya. Dan juga saksi begitu juga. Lalu bagaimana? Ya itu di khutbah nikah itu. Dulu jami'an tubna ilallah. Semuanya. Antum kalau hadir nikah, ojo grambiang ya, jangan haho hari-hari khoyal. Jangan ikut baca tubna ilallah.
Tubna ilallah, tubna ilallah. Yang khutbah itu kalau misalnya nggak paham bahasa Arab orang-orang itu, ketika kok mengucapkan gulu jami'an, ya ngerti tak bahasa saya apa artinya? Gulu jami'an itu apa? Orang bingung kalau yang nggak paham bahasa Arab. Rubah bahasa Indonesia, katakan bareng-bareng, monggo. Tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah, tubna gitu. Ya, itu sunnah-sunnahnya di situ. Oh coba parani waline sampean waline tobato. Kon saksi tobato. Enggak ana sing gelem dadi wali ngene. Ya, lalu kemudian apa? Ihtiyatan untuk berhati-hati. Wa yustahabul isyhad 'ala ridha'il mar'ah. Disunahkan untuk disaksikan ridhonya perempuan. Kalau ada Jawa itu ada yang apa namanya? Apa itu jadinya? Sungkeman ya? Apa itu? Hah? Sungkeman ya? Nah. Itu juga bapak saya mau menikah begini begitu, atau bapaknya ngomong anakku menikah, kayak gitulah ya. Disaksikan orang banyak. Tapi nggak perlu dilungguk orang ngarep. Dia perempuan satu hadirin akeh nggak perlu. Ya. Kalau bisa itu isyhad itu cuma di dalam aja, keluarga saja. Ada sebenarnya ada bapak, anak, kemudian ada saudara atau kerabat di situ cukup. Nah, kan itu sunnah. Ya. Ala ridha mar'ah haitsu yu'tabar ridhaha, yang sekiranya dinilai ridhonya. Siapa yang dinilai ridhonya? Yang dinilai ridhonya adalah perempuan janda. Ya, iki tau kawin janda. Nah, kata kawin nang ngene. Nggih. Tapi kalau gadis itu ijbar, walinya boleh kecuali walinya bukan bapak atau kakeknya. Wala yustaratu dzalika fi sihhatin nikah, dan itu semuanya tidak disyaratkan dalam kesahan nikah. Ketusan khutbah dan disunahkan khutbah. Ada khutbah, ada khitbah. Khitbah itu lamaran, khutbah itu ya khutbah. Ya. Khitbah itu lamaran ya sepaham kabeh lah, ya datang saya ya. Adapun kalau bawa apa namanya barang muake macam-macam ya. Itu apa namanya enggak bukan dianjurkan apa diwajibkan enggak. Saya dulu pernah nikahkan orang di seberang ini. Tetangga saya. Pas Beb bisa nikahkan ya, kawin nang Madura. Kawinnya di Madura. Saya pikir biasa orang banyak, masya Allah. Metu kampung pikep iku ora 4-5. Iya, tradisi. Isinya apa? Kasur iki. Lemari, macam-macam. Mungkin setahun atau 2 tahun kemarin saya ketemu orangnya. Ya apa namanya Fulan lah ya. Ya apa, sudah punya anak. Apa nih Beb? Sepegatan Beb. Lu terus. Lu ya. Lu terus. Tak jepit kabeh kasure Beb. Lu ngene kok. Ya, diambil lagi. Betul. Hah? Iya. Ada yang gitu. Iya. Balik bondo. Ya. Qabla al-'aqd, sebelum akad, bi an yakhtub al-wali wa az-zawj. Seperti an yakhtub al-wali aw az-zawj aw ghairihima. Si wali atau si suami boleh khutbah. Boleh khutbah. Tapi biasanya adatnya itu biasanya dari pihak perempuan. Terserah mau perempuan mau laki atau siapa saja terserah. Ya. Terserah. Itu nanti khutbah. Khutbahnya wa tahsulul bil hamd, didapatkan khutbah itu cukup dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum wa nafsi bitaqwallah. Itu jenenge khutbah. Apapun khutbah itu kandungannya ada 3. Khutbah Jumat ditambah lagi 2 syaratnya. Khutbah itu syaratnya adalah yang dinamakan khutbah itu adalah hamdalah wassalatu ala nabi wal wasiyah bitaqwa. Kalau ada 3 ini ya, berurutan itu namanya khutbah. Kalau Jumat kan tambah lagi apa namanya ayat mufhimah wa du'a lil muslimin fil akhirah ya. Ayat atau surat atau ayat-ayat ya. Dan kemudian tambahan satu lagi adalah apa namanya doa untuk muslimin. Itu 5 syarat khutbah Jumat. Khutbah ini nggak cukup seperti itu. Tapi dianjurkan dengan khutbah yang sebagaimana khutbahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wal afdal khutbatul hajah. Nah ini. Dan paling afdal adalah khutbatul hajah. Khutbatul hajah itu keperluan ini li'annaha ma'tsura 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu terriwayatkan daripada baginda Nabi Muhammad di dalam Sunan Abi Dawud. Wa hiya mazida fiha, yaitu apa-apa yang ditambahkan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Tsumma inna Allah ta'ala ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama as-sifah wa au'ada. Au'ad itu mengancam. Wa'ada janji, au'ada ancaman. Kalau orang beriman wa'ada ya, al-mu'min wa'adal mu'minina bil jannah. Allah menjanjikan kepada orang beriman dengan surga. Tapi kalau misalnya ancaman, atau janji tapi mengancam, itu au'ada. Jadi au'adallah al-kuffar binar. Allah mengancam orang kafir dengan wa au'ada alaihi biqaulihi ya. Mana tadi? Wa nadaba ilaihi wa haram. Wa harrama sifah. Sifah itu apa? Sifah itu ini jujur-jujuran ya. Yang sakit hati terserah. Berarti ada luka tersiram dengan obat merah. Pak rute perih rek. Sifah itu apa? Pacaran. Wa harrama sifah. Allah mengharamkan sifah. Apa itu sifah? Pacaran. Mantep kon ya. Loh, Beb, bukan ta'aruf. Ta'aruf itu perkenalan tapi bukan gitu. Ta'aruf itu perkenalannya adalah satu orang mau menikah, itu pertama itu lihat. Kalau di negeri yang masih pakai cadar itu biasanya adik-adiknya yang masih kecil-kecil, atau dulu masih ingat waktu kecilnya ikut ayu, cantik ini orang, sudah balik dan sebagainya, itu ya insya Allah nggak jauh ya. Atau yang lainnya, atau foto, atau dia masih kurang yakin, zaman saya ini foto luar biasa, AI itu tambah nemen. Wong Jepang di AI dari Eropa kok. Ya, macam-macam lah. Ya. Wah nggak puas, datangi rumahnya, lihat wajahnya, wajah, tangan, selesai. Kenapa? Karena wajah itu menunjukkan kecantikannya, tangan ini menunjukkan kelembutan tangannya, bagaimana dia itu bahan seperti itu. Ojo pasan wajahnya apik begitu, buka tangan ini ngapal kabeh. Iya, itu bahaya. Enggak kayak gitu juga. Lalu kemudian itu sunnah. Iya, wajah dan tangan. Sampai ada di antaranya itu sampai mengatakan apa perlu dipertunjukkan, apa diperlihatkan rambutnya. Ya, ada yang mengatakan nggak perlu, ada yang mengatakan coba mungkin itu dibuka sebentar lalu tutup. Ada yang mengatakan rambut itu bukan termasuk aurat bagi kecuali ada beberapa alasannya, untuk beberapa alasan. Makanya ada kisahnya yang seperti apa yang disampaikan Najwa Shihab dan lain sebagainya itu memang ada dalilnya kan ya. Ada dalilnya. Cuman muktamad itu tertutup yang sudah kita pelajari di Safinah dan lain sebagainya. Wah kata ya. Itu sifah, itu pacaran. Wa harrama sifah, Allah mengharamkan sifah wa au'ada alaih. Lalu kemudian surat-suratnya dan lain sebagainya, hadis ya. Qulu jami'an astaghfirullah, amanna billah wa bima ja'anillah, dan ini ikrar semuanya, wa tubna ilallah dan lain-lainnya. Wa hakadha as-sidaq. Apa itu as-sidaq? Lughatan ma wajaba binikahin. Apa-apa yang diwajibkan dengan nikah. Sebelumnya kemarin kapan hari ada kalau orang ijab kabulnya pakai syarat. Ya. Pertanyaan kalau ada ijab kabul pakai syarat, itu sudah saya sampaikan juga ya di pengajian pertanyaan satu orang di pengajian Aqidatul Awam, Jala'ul Ifham. Ya. Itu bagaimana syarat
Apalagi zaman sekarang ini ada orang mau kawin itu satu sama lain ngomong, saya mau kawin mas tapi saya nggak mau punya anak. Ya. Ada yang harus ngadopsi dan apa-apa, itu mudaratnya banyak itu. Syarat itu ada dua dalam akad. Yang pertama syarat yang mukhil, yang membatalkan atau merusak tujuan nikah. Ya. Seperti persyaratan saya nikahkan dan kawinkan kamu dengan tujuan untuk kamu ceraikan selanjutnya. Mungkin ya itu memang kejadian hadirin. Karena ada kejadian nggak mungkin dimasukkan di dan itu pun nanti banyak ya kasusnya. Itu seperti orang yang menikah karena kecelakaan. Kising polos ngomong kecelakaan apa ditubruk atau apa enggak. Hamil duluan gitu seperti itu. Lalu kemudian si bapak nggak cocok dengan ini, lalu kemudian saya nikahkan, kawinkan dengan persyaratan nikah. Lah, ini persyaratan apa? Talak. Lah talak ini bagaimana? Talak yang seperti ini itu kan merusak tujuan nikah, karena nikah itu kepingin berkesinambungan terus menerus ya. Atau dinikahkan dengan syarat tidak dikumpuli. Nikah dengan syarat tidak dikumpuli itu juga membatalkan, karena tujuan nikah adalah ad-dhamm wal wata. Tujuannya adalah untuk dikumpuli. Ya. Kalau itu dimasukkan syarat di dalam pernikahan, maka batal nikahnya. Batal nikahnya. Loh terus nikah zaman dulu itu ada hadirin. Ya. Pernikahan itu untuk mahram saja. Nggak tahu ini ada apa enggak zaman sekarang. Cuman untuk mahram saja. Itu nikah mahram itu adalah seorang yang orang soleh dan lain sebagainya atau orang alim. Tujuannya adalah cuman untuk, dan ini pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, menikah dengan Ummu Kulthum apa sama anaknya? Kulthum ya, anaknya Sayyidina Husain. Anaknya Sayyidina Ali. Itu orang mengatakan pernikahan, enggak, itu pernikahan mahram. Kenapa? Karena Sayyidina Umar ngejar fadilah daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan kullu nasabin wa sihrin, kullu nasabin wa hasabin wa sihrin munqati'un yaumil qiyamah illa nasabi wa sababi wa sihri. Ya wa sihri. Semua nasab dan penyebab dan juga periparan atau pernikahan akan terputus di hari kiamat kecuali nasabku, penyebabku dan juga periparanku atau pernikahan yang nyambung ke Rasulullah SAW. Sayyidina Umar itu ngejar ini, sihri ini dikejar. Makanya kawin dengan cucu Rasulullah SAW, putri daripada Sayyidatina Fatimah yang namanya Ummu Kulthum. Itu ngejar itu. Makanya Sayyidina Umar begitu selesai menikah, keluar metu ngomong, Hani'uni, ayo ucapkan selamat untuk saya, sesungguhnya saya sudah menjadi periparan Rasulullah SAW. Nah seperti itu ada terjadi. Maka bagaimana? Sing dikawin itu biasanya anak kecil. Di sekitaran keluarga, cuman untuk bisa mahram dengan perempuan ini, mertuanya atau siapa yang dimahrami. Nah itu terjadi banyak, sampai sekarang banyak. Kalau orang yang paham bisa tahu kayak gitu. Tapi nggak boleh dikumpuli. Nah, terus bagaimana? Ini sama-sama paham. Kalau sama-sama paham pengertian, maka boleh. Tapi kalau wali yang mengatakan tapi ojo bawa kumpuli, nggak sah akadnya. Si suami begitu juga. Si istri mengatakan ngomong sama tapi mas nanti kalau susah kawin aku ceraikan mas ya, saya ceraikan ya mas ya. Itu nggak apa-apa, menurut pendapat ulama itu nggak apa-apa selama itu tidak dimasukkan di akad atau persyaratan itu muncul dari wali. Kalau muncul dari wali atau disyaratkan di akad, maka akadnya tidak sah. Nah terus sekarang ada akad yang namanya persyaratan yang tidak merusak tujuan nikah.
Seperti misalnya si wali ataupun si perempuan tadi mengatakan kepada si Zod, saya kawinkan kamu dengan syarat tidak boleh kawin lagi. Akeh enggak kok ngono? Iya Mas, tapi setelah nikah ojo kawin maneh Mas ya. Lah ini bagaimana? Atau ya, apa contohnya yang lain? Saya kawin tapi dengan syarat istri-istri yang lain dicerai. Biasanya sing dadi korban itu istri tua. Ya. Ini persyaratan-persyaratan ini apakah membatalkan? Enggak. Syaratnya fasad, syaratnya rusak, tapi akadnya sah. Akadnya sah. Syarat itu yang rusak. Jadi ya bakhtukum. Jadi kalau ada istri yang mengatakan seperti itu, maka bergembiralah, syaratnya enggak sah. Nikahnya yang sah.